Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dinna wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, Ibu akan mengetes kesemangatan kalian yang ada di rumah. Oke? Kita mulai ya. Ketika Ibu bilang semangat pagi, kalian jawab pagi, pagi, pagi. Siap? Siap yang di rumah? Baik. 1, 2, 3. Semangat pagi, 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 pagi. Nah, bagus. Selanjutnya, untuk pengabsenan, Ibu akan memberikan kuis, di mana kuis itu kalian harus isi di komentar di bawah ini dengan cara menampilkan nama, nomor absen, serta jawaban dari kuis yang Ibu berikan di akhir video ini. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas bab 11 mengenai toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Nah, pada bab ini ada 2 pembahasan yang akan kita pelajari. Yang pertama ada pentingnya sikap toleransi, dan yang kedua ada menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Sedangkan tujuan dari pembelajaran hari ini adalah menganalisis sikap toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan dengan doktrin agama. Kemudian yang kedua ada mengimplementasikan sikap toleransi dan menghindarkan diri dari tindak kekerasan dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengingatkan kalian tentang materi minggu lalu. Jadi, tokoh-tokoh yang memelopori pembaharuan Islam diantaranya ada Muhammad bin Abdul Wahab, betul. Kemudian yang kedua ada Jamaluddin Al-Afghani. Yang ketiga ada Muhammad Abduh. Selanjutnya ada Syekh Waliullah. Selanjutnya ada Sultan Mahmud. Kemudian siapa? Rosid Ridho. Nah, baik. Baik anak-anak, Ibu akan bertanya kepada kalian, apa itu toleransi? Ada yang tahu? Nah, yang tahu bisa tulis di komentar di bawah ini ya. Oke, sebelum Ibu masuk kepada pembelajaran, Ibu akan menampilkan sebuah tayangan untuk membuka relung hati kalian mengenai toleransi. Selamat menyaksikan. Salah satu agenda besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Tantangan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa tersebut salah satunya adalah masalah kerukunan umat beragama dan kerukunan bangsa. Kerukunan intern beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan itu bukan barang gratis. Ada penggalan sejarah kelam di mana kerukunan pernah terkoyak di negeri ini. Bukan hanya harta benda yang hilang bahkan terbakar, tetapi banyak nyawa manusia tak bersalah ikut menjadi korban. Kita sebagai masyarakat harus berperan secara aktif dalam menjaga keutuhan bangsa dan bernegara. Kita juga harus menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berpartisipasi dalam menjaga kerukunan di mana saja kita berada dan kapan saja waktunya. Nah, gimana anak-anak sudah menonton videonya? Ibu harap dengan video tersebut kalian bisa membuka relung hati kalian mengenai sikap toleransi. Selanjutnya kita memasuki materi ya. Apa itu toleransi? Ada yang tahu? Nah, yang tahu silahkan tulis komentar di bawah ini.
Ibu akan menjelaskan mengenai toleransi. Jadi, toleransi ini merupakan sikap menghargai perbedaan dan juga belajar tentang perbedaan. Mengapa harus demikian? Karena Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu bertoleransi kepada siapapun. Nah, misalnya adalah perbedaan suku, perbedaan budaya, perbedaan ras, perbedaan agama, dan masih banyak lagi. Jadi, fungsi dari toleransi adalah menghindarkan diri dari tindakan kekerasan, serta menjaga kerukunan antar setiap manusia. Nah, di sini perbedaan bukanlah suatu masalah, namun perbedaan merupakan suatu kekayaan yang dapat kita miliki. Dengan adanya toleransi, kita dapat hidup damai dengan masyarakat, seperti individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat lainnya. Baik anak-anak, jadi sikap toleransi ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. Mari kita membaca Quran bersama. Nah, anak-anak silahkan buka Quran kalian yang ada di rumah dan buka surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka faqul li 'amali wa lakum 'amalukum. Antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Shadaqallahul azim. Terima kasih anak-anak sudah membaca Qur'annya bersama-sama. Untuk arti dari Quran surat Yunus ayat 40 sampai dengan 41 adalah: dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepada Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya. Sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Ini adalah terjemahan dari ayat 40. Kemudian untuk 41, dan jika mereka tetap mendustakanmu, Muhammad, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Baik anak-anak, ibu akan menjelaskan isi kandungan dari kedua ayat tersebut, yaitu Quran surat Yunus ayat 40 dan juga 41. Untuk ayat 40, Allah menjelaskan bahwa setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah kita, maka ada dua golongan, yaitu yang pertama adalah umat yang beriman kepada Al-Quran dan risalah Rasul, dan yang kedua adalah umat yang tidak beriman kepada Al-Quran maupun risalah Rasulullah. Nah, umat yang tidak beriman ini akan mati dalam kekafiran. Kemudian untuk ayat 41, Allah menegaskan kepada Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika bertemu dengan seorang yang tidak beriman, yaitu orang kafir, maka katakanlah baginya, pekerjaanmu bukan pekerjaanku, dan pekerjaanku bukanlah pekerjaanmu. Jadi aku tidak bertanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan, dan kamu tidak bertanggung jawab atas apa yang aku kerjakan. Dari penjelasan ayat tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan, yaitu yang pertama, umat yang hidup setelah diutusnya Rasulullah SAW terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan yang beriman kepada Al-Quran dan beriman kepada ajaran Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua adalah umat yang tidak beriman kepada Al-Quran, bahkan ia mendustakan kebenaran Rasulullah SAW. Selanjutnya yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala adalah Maha mengetahui.
Allah Subhanahu wa taala mengetahui sikap dan perilaku umat yang beriman maupun umat yang tidak beriman. Dan yang terakhir adalah sebagai umat yang beriman, seharusnya kita berpendirian teguh kepada keyakinan kita dan kita tidak boleh goyah akan perbedaan keyakinan yang ada di sekitar kita. Jadi anak-anak, sebagai umat sosial atau sebagai makhluk sosial, seharusnya kita selalu menjaga keharmonisan dan menjaga kerukunan antar umat. Nah, di sini dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang berbunyi, An Anas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdun hatta yuhibbu li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari wa Muslim. Arti dari hadis tersebut adalah dari Anas radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidaklah beriman seorang hamba sehingga ia mencintai tetangganya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dari hadis ini kita dapat mengerti bahwa Islam selalu mengajari kita untuk berbuat baik kepada sesama, kemudian menghargai perbedaan serta mencintai sesama manusia. Baik anak-anak, selanjutnya kita memasuki pada pembahasan kedua, yaitu menghindarkan diri dari perilaku tindak kekerasan. Sebelumnya Ibu akan menanyakan kepada kalian yang sedang menonton video ini, apakah kalian pernah melakukan tindakan kekerasan? Ayo jujur. Baik, jadi tindakan kekerasan di sini bukan hanya mengenai fisik, tapi juga melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku yang dapat menyakiti hati orang lain. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan nafsu kepada setiap manusia, di mana nafsu ini dapat menciptakan rasa cinta dan rasa benci. Nah, kalian pilih yang mana nih? Rasa cinta atau rasa benci? Nah, jadi rasa cinta ini dapat menimbulkan atau melahirkan persahabatan, sedangkan rasa benci dapat menjadikan permusuhan. Nah, Ibu harap kalian memilih rasa cinta sebagai rasa untuk persahabatan ya. Islam melarang tegas kepada umatnya untuk melakukan tindakan kekerasan. Allah juga berfirman di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Untuk itu anak-anak, silahkan buka Quran kalian yang ada di rumah kembali ya. Buka Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 dan kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a wa laqad ja'athum rusuluna bil bayyinati summa inna katsiran minhum ba'da zalika fil ardi lamusrifun. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat tersebut adalah, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas.
Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Baik, Ibu akan menjelaskan isi dari kandungan ayat tersebut. Nah, di sini Allah SWT menjelaskan bahwa setelah peristiwa pembunuhan Qabil dan Habil, Allah menetapkan suatu hukum bahwasannya seorang jika membunuh manusia sama saja dia telah membunuh semua manusia. Begitupun sebaliknya, jika ada orang yang menyelamatkan satu manusia, maka sama saja ia telah menyelamatkan seluruh manusia. Nah, ayat tersebut mengandung unsur sosial, yaitu masyarakat bagaikan satu tubuh, dan individu merupakan anggota tubuh. Jika salah satu dari anggota tubuh tersebut sakit, maka semua tubuh akan merasakan sakit. Di sini Al-Quran memberikan perhatian yang penuh terhadap perlindungan jiwa manusia, serta menganggap pembunuh seorang manusia sama dengan membunuh seluruh manusia. Jadi anak-anak, jangan sampai kita melakukan perbuatan kekerasan ya, karena perbuatan kekerasan sangat merugikan orang lain. Oke, Ibu mempunyai satu video mengenai kekerasan di sekolah. Silakan ditonton dengan seksama. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu, kekerasan di sekolah sering terjadi di Indonesia. Dari tahun 2013 hingga 2014, jumlah kekerasan di sekolah naik sampai dengan 16% yang dilakukan anak usia di bawah 14 tahun. Dan itu dilakukan di sekolah. Hampir setiap sekolah yang ada di Indonesia pasti terdapat kasus kekerasan di sekolah. Dari tingkat universitas, menurun ke SMA, lalu SMP, bahkan sampai ke SD. Bagaimana caranya? Biasanya, kekerasan dilakukan dengan banyak hal, seperti secara verbal, secara fisik, secara rasional, dan elektronik. Sebagai contoh, bila ada anak yang terlihat gendut atau berbadan besar, biasanya orang di sekitarnya akan mengata-ngatainya dengan berkataan yang tidak enak. Ada pula mereka yang merasa asik iseng dan membuat si anak culun menjadi bahan lelucon. Biasanya, mereka yang mempunyai ras yang berbeda pun suka mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan. Zaman pun berubah. Kekerasan ini pun bisa dilakukan melalui media elektronik atau biasa kita sebut media sosial. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, atau di persidangan, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka dan memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Gimana anak-anak, sudah melihat videonya belum? Ibu harap kalian telah menontonnya sampai selesai ya. Nah, di situ terdapat kuis yang akan Ibu sampaikan. Jadi, kuisnya adalah sebutkan 3 hikmah pembelajaran yang dapat kalian petik dari video tersebut. Ibu ulangi, sebutkan 3 hikmah pembelajaran
yang dapat kalian petik dari video tersebut? Silahkan jawab pada komentar di video bawah ini dan jangan lupa sertakan nama, nomor absen, serta jawaban kalian sebagai bukti bahwa kalian telah hadir pada pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, jadi kesimpulan pada materi hari ini adalah yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari, hendaknya perilaku toleransi kita tingkatkan dan kita kembangkan. Kemudian yang kedua adalah kita harus menghormati sesama manusia. Nah, di sini kita menghormati perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, ras, budaya, dan masih banyak lagi. Nah, di sini jika kita berada pada lingkungan yang memiliki perbedaan keyakinan dengan kita tidak boleh goyah dengan keyakinan yang kita miliki, yaitu Islam. Kemudian yang ketiga adalah manusia diberi kebebasan untuk memilih agamanya. Karena apa? Karena agama merupakan hak asasi manusia. Untuk tugas individu yaitu silahkan kalian membuat video yang bertemakan sikap toleransi maupun menghindarkan diri dari tindakan kekerasan. Dan di sini Ibu punya lotre ya. Ibu akan mengocok. Nah, nanti yang keluar pertama adalah tema yang akan digunakan untuk absen ganjil. Sedangkan yang Ibu keluarkan kedua adalah tema yang digunakan untuk absen genap. Oke? Ibu kocok ya. Yang pertama. Nah, yang pertama menghindari tindakan kekerasan ya. Menghindarkan diri dari tindak kekerasan. Ini adalah tema yang digunakan untuk absen ganjil. Oke? Kemudian tinggal yang kedua yaitu perilaku toleransi. Nah, di sini untuk absen genap kalian memiliki tema sikap perilaku toleransi. Baik, anak-anak, sudah paham ya di sini? Jangan lupa video tersebut berdurasi 2 menit. Dan diupload pada Instagram kalian masing-masing ya. Jangan lupa juga diberi hashtag pembelajaran PAI 1. Oke anak-anak, sampai di sini kalian paham? Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa rajin belajar, tetap semangat, dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.